warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun wal Mukarramat, para asatidz, para ustadzah, seluruh pengurus PKN Mushola Al-Muhajirin, dan seluruh para sesepuh, para tokoh masyarakat. Mohon maaf ini disebut tanpa satu persatu, tanpa merasa tahli. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di majelis ilmu yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Dan syukur alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin malam 12 Rabiul Awal meriah sekali masjid-masjid mushola pada ngadain peringatan Maulid, berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Apa hukumnya berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib berbahagia. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah di sini sebagian ulama tafsir menjelaskan adalah diutusnya Nabi Muhammad kepada umat manusia, itu rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua falyafrahu, berbahagialah kalian semua. Berbahagialah. Oleh karena itu berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Wajib. Kok ada orang kesel memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kok kesel? Itu dipertanyakan, dipanjangkan.
Kita merasa bahagia ini bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ini adalah tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Kita peringati dalam rangka cinta. Itu memang wajib, Pak. Karena itu rahmat Allah. Falyafrahu, perintahnya harus bahagia. Huwa khairun mimma yajma'un. Semua itu yang Allah turunkan anugerah rahmat, khairun itu lebih baik. Mimma yajma'un, daripada apa semua yang mereka kumpulkan. Maka anugerah dan rahmat Allah, yaitu kelahiran Rasulullah, diutusnya Rasulullah untuk alam semesta ini, itu adalah rahmat dan kita wajib merasa bahagia. Salah satu kebahagiaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, salah satu caranya adalah dengan melakukan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah Rasulullah itu banyak Bapak Ibu. Salah satunya kita membaca hadis. Salah satunya kita mempelajari hadis Rasulullah. Ini adalah menghidupkan sunnah. Dengan membaca hadis, maka dakwah Rasulullah terus tersalurkan, terus tersebar. Coba kalau ulama gak ada yang mau baca hadis, yang mantik nanti dakwah Rasulullah. Maka ini Bapak Ibu, kita ngaji hadis, kita mukarrah hadis ini, Bapak Ibu niatkan tidak semata-mata dari ilmu, tapi dalam rangka mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Dengan begitu, maka Rasulullah pun akan mencintai kita. Kalau Rasulullah cinta sama kita, beres urusan Bapak Ibu, beres urusan dunia, beres urusan akhirat juga beres. Kenapa? Dapat cintanya Rasul. Lalu apa lagi? Banyak Bapak Ibu, syarat-syarat cinta banyak. Saya menyinggung satu. Ntar kalau pas ada yang mau, baru kita bahas lagi. Sebenarnya ada yang mau apa enggak? Tahun lalu enggak ya? Masa tahun ini enggak juga? Ya jadi ya, walaupun istilahnya ya seadanya, tidak harus berlebih-lebihan, diajari dalam rangka apa? Merasa gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Itu hukumnya wajib. Gitu ya, Bapak-Ibu ya. Ini Pak UKM, dari Maulid ya. Ya kita tertolong orang yang mahabbah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadis. Dan kita berada di hadis yang ke-393. Silakan dibuka yang lewat kitabnya. Makannya di musola Rasul Hasanah, ngopinya di sini. Sudah, baik kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ardika biruqyatin raqani biha Jibril ilahi. Ala ardika, ketahuilah, ardika, aku akan meruqyah engkau. Biruqyatin, dengan kalimat ruqyah. Bapak udah gak asing ya dengan istilah ruqyah ya. Ruqyah pakai qaf, ruqyah. Bukan pakai hamzah, ruqyah. Kalau ruqyah pakai hamzah itu melihat hilal, itu ruqyah. Tapi kalau ruqyah ini pengobatan. Secara bahasa, ruqyah itu artinya membersihkan energi negatif pada diri seseorang atau tempat tinggal seseorang. Itu namanya ruqyah. Dan itu salah satu tibun nabawi, pengobatan yang diajarkan Rasulullah. Makanya ruqyah itu penting Bapak Ibu. Tanda-tanda orang yang harus segera diruqyah. Biar paham ini. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang diruqyah. Tanda-tanda orang yang harus segera diruqyah: satu, kalau malam suka mimpi buruk. Ibu pernah mimpi buruk? Sering apa jarang? Kalau sudah mulai sering, segera diruqyah.
Sebab kenapa? Itu berarti tidak ada gangguan jin. Yang kedua, suka mimpi hubungan badan. Bapak pernah? Pernah sering? Ya, Bapak yang tahu kan? Kalau Bapak sering mimpi hubungan badan, padahal punya istri, ini masih sering mimpi hubungan badan, mau bapaknya, mau ibunya, segera dirukyah. Kalau enggak, bahaya. Yang ketiga, orang yang kena penyakit was-was, kalau wudhu lama diulang-ulang, mau sholat takbirnya lama berulang-ulang, kena penyakit was-was, itu harus segera dirukyah. Kalau enggak, bahaya. Yang keempat, perempuan lewat dari 25 tahun belum ketemu jodohnya, segera dirukyah. Kalau masih di bawah 25 masih ditoleransi. Kalau ke 25, pada 30 belum ketemu jodohnya, segera dirukyah. Berarti ada gangguan. Kalau laki-laki di atas 30, lewat 30 laki-laki kok belum doyan perempuan, malah hilang hasratnya dengan perempuan, segera dirukyah. Itu udah bahaya. Yang kelima adalah ketika emosinya sering meledak, omongan sedikit, emosi, apa-apa, padahal perkara sepele, tapi emosinya udah banyak perkara yang serius. Membahas, selalu tersinggungan, ngomong sama istri paling sekecap dua kacap, yang ketiga udah ngegas tuh, mesti emosi. Gak bisa ngomong santai ini, gak bisa ngomong relax ini, gak bisa, mesti tersinggung, mesti marah. Kalau udah begitu, segera dirukyah. Dibawa ke dokter, gak mau marah, karena itu bukan dunia medis. Nah itu, saya paham masalah. Nah ini kalimat rukyah. Nah, ini Bapak nanti bisa melakukan rukyah mandiri namanya. Tidak perlu undang saya, mahal. Rukyah mandiri. Ini kalimat. Kata Rasulullah, mau nggak aku rukyah engkau? Birukyahnya dengan kalimat rukyah. Yang mana rokok telah merukyah ni kepadaku, biha dengan kalimat rukyah tersebut. Siapa? Jibril, yaitu malaikat Jibril. Rasulullah itu pernah dirukyah malaikat Jibril, Pak. Ketika Rasulullah terkena sihir oleh orang Yahudi, Rasulullah pernah kena sihir, Pak, oleh orang Yahudi. Sehingga itulah salah satu sababun nuzul yang melatar belakangi turunnya surah Al-Falaq. Itu gara-gara Rasulullah pernah disihir orang Yahudi, dan sembuhnya itu dirukyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa kalimat rukyahnya? Taqilu. Nah ini kalimat rukyahnya. Bapak Ibu hafalin. Kalau Bapak Ibu ada gejala seperti yang tadi saya sampaikan, sering dibaca rukyah mandiri. Bacanya ini, Bapak Ibu ikutin ya. Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in ya'tika min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini kalimat rukyah. Bapak baca setiap malam, setiap saat, biar terlindungi dari segala macam keburukan, minal jinnati wan nas, dari segala macam keburukan, sampai sihir penuh, dan dari orang-orang yang hasud. Ini kalimat rukyah. Dapat belum? Yang tidak punya kitabnya, nanti lihat kitabnya, tulis di copy paste atau di copy paste, jangan di sini. Artinya begini: Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Arqika, aku merukyah engkau. Wallahu, dan adapun Allah, yashfika, akan menyembuhkan engkau.
min kulli da'in, dari segala macam penyakit, yatika, yang datang kepadamu, min syarrin nafasati, dan dari keburukan perempuan-perempuan atau dukun-dukun yang meniup fil uqadi, di setiap ikatan tali. Buhul namanya Pak. Dukun itu Pak, kalau mau nyandain orang, dia bikin tuh ikatan-ikatan dari tali, ini disebut buhul, terus ditiup. Yang ditiup itu tali, yang terasa orangnya Pak. Ini tali ditusuk jarum, yang kesakitan ya orangnya. Itu metode orang menyantet dari zaman dulu sampai sekarang ya begitu. Sekarang lebih canggih boneka. Ditusuk pantatnya, yang sakit siapa? Orang yang dimaksud. Tusuk perutnya ya. Dan itu benar gitu loh. Itu metode santet. Dari dulu begitu. Nah, kita merukyah diri, minta perlindungan dari dukun-dukun yang meniup buhul tadi, itu yang buhul. Wa min syarri hasidin, dan dari keburukan orang-orang yang hasud, idza hasada, ketika dia melakukan kehasutannya. Apa itu namanya? Penyakit ain. Orang itu kalau suka pamer, ibu kok suka pamer? Kira-kira ada nggak yang bakal hasut sama ibu? Ada, pasti ada. Kalau kita selalu hobinya pamer, menyebabkan orang hasut, nanti ibu bapak lambat laun akan terkena penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ain ini tidak bisa disembuhkan secara medis, tidak bisa. Cara menyembuhkannya, dia bertaubat kepada Allah dan dia merukyah dirinya sendiri. Ciri-ciri orang kena penyakit ain ini biar paham. Orangnya itu nguruyuk. Apa bahasa Betawi kan nguruyuk? Apa? Iya, nguruyuk. Hah? Bawaannya itu loyo, ya, lemes, meriang, nguruyuk. Saya mah ngikutin orang Betawi nguruyuk. Di Jawa nggak ada bahasa itu. Loyo, lemes, kayak nggak punya daya. Tidur susah, makan susah. Emosinya tidak pernah stabil. Susah ketemu orang lain, nggak bisa ketemu orang. Apalagi kalau ngobrol-ngobrol nggak bakal bisa. Kalau itu terjadi pada diri kita, itu namanya penyakit ain. Makanya jangan suka pamer, nanti ada yang hasut. Atau yang kedua, sebenarnya kita tidak pamer, cuma dasarnya orang itu hasut. Orang itu kalau berhasut akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan kita. Betul? Kita rukyah. Diri kita dirukyah, biar kita aman tuh dari gangguan orang-orang hasut seperti itu. Nah, ini kalimat rukyahnya. Sudah diajarkan Rasulullah, sudah saya bacakan, sudah saya artikan. Dapat tinggal mengamalkannya. Sanggup kan? Penyakit kita kan begitu, males suruh mirip. Ya, ini udah diajarin nih, suruh mirip malah padahal pendek. Kalau bapak rutin baca itu, selamat masalah. Nah, tapi biha salah samarot. Tapi malaikat Jibril melakukan rukyah dia dengan kalimat tersebut salah samarot, diulang sampai 3 kali. Kalau bisa setiap malam Bapak Ibu baca ini kalimat rukyah 3 kali sebelum tidur baca. Dijamin selamat semalaman, seharian selamat. Mau tidur lagi baca lagi 3 kali. Tadi kan kita udah baca sekali ya. Kita tambah Bismillahi Arqika Wallahu Yashfika Min kulli da'in
ya'tika min syarrin naffasati fil 'uqad من شر النفاثات في العقد wa min syarri hasidin idza hasad. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يأتيك من شر النفاسات في العقد من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. Malam ini kita sudah membaca 3 kali kalimat ruqyah. Insya Allah selamat dari semua keburukan dengan jin nanti. Bapak Ibu hafalin, besok malam baca lagi. Sedang mau tidur baca. Insya Allah jangan selamat. Saya sering dapat serangan dulu tuh. Pertama kali tinggal di Kampung Polo, masya Allah, serangannya luar biasa. Bahkan saya sampai melakukan wirid 3 bulan non-stop. Ya, Kampung Polo itu kondusif. Biar yang sok-sok Jawara itu berhenti. Ya, alhamdulillah selamat. Waktu awal-awal saya masuk Kampung Ratu Jaya, itu yang terang saya juga luar biasa. Saya awal masuk Ratu Jaya itu bukan dikenal sebagai kiai, tapi orang pinter pada kutip. Dan saya dulu ke Ratu Jaya itu paling mudah, belum ngajar, belum. Itu luar biasa. Nah, alhamdulillah Allah kasih selamat sampai sekarang. Barokahnya membaca kalimat ruqyah ini, dan ini kalimat ruqyah yang mengajarkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hafalan luar biasa. Sanggup nggak hafalannya? Allah. Sedikit doang nggak masalah. Adapun nanti ada susunan lain, ada tambahan ayat-ayat ini, surah-surah tertentu, itu ada tambahannya yang lebih komplit. Saya pun punya itu, dan itu bagus, teman itu panjang. Kalau ini kan pendek nih, cukup diulang 3 kali. Insyaallah selamat. Ya. Rawahu al-Hakim. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis berikutnya. Kemarin saya habis ruqyah orang adikarya. Orang adikarya ditinggal mati istri. Itu gak ada sedih-sedih, malah ketawa, cengengesan, taruhan, sambil ketawa, gitu kan. Akhirnya kan keluarga cerita, ini bapak kok aneh ditinggal mati istri, bukannya sedih malah ternyata orang itu kena pewek janda bedah. Setelah pewek janda bedah. Istrinya mati malah gila. Ya Bang Arifin, Bang Zena. Lanjut. Bismillah. Hadis berikutnya. Ala u'allimuka kalaman idza qultahu azhaballahu ta'ala hammaka. Oh, ini luar biasa lagi. Ala u'allimuka, maukah aku ajarkan kepadamu, kata Rasulullah kepada sahabatnya, kalaman, sebuah ucapan, idza qultahu, jika engkau mengucapkan kalam tersebut, azhaballahu ta'ala, Allah akan menghilangkan hammaka. Hammaka itu apa? Kesedihan, kerupekan, kerumitan, kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Kadang-kadang kalau orang kebanyakan masalah, rasanya pikiran kayak buntu, betul. Udah gak bisa mikir ke orang.
melatih sampai stres, ketawa sendirian. Saking bebannya itu melampaui kekuatannya. Nah, kalau orang ini mau baca kalam ini, Allah hilangkan tuh semua beban pikiran yang ada di hati, yang ada di pikiran. Allah hilangkan. Wa qadha, dan Allah akan melunasi angka darimu, dainaka, hutangmu. Bu punya hutang nggak? Pengen lunas nggak? Nah, baca di kalam. Bapak punya hutang? Baca ini kalam. Nanti Allah kasih kekuatan untuk melunasi hutang itu. Dan kalau udah lunas, jangan ngambil hutang lagi. Ini jeleknya kita kan begitu. Tenang, kita udah punya doanya. Hutang lagi nggak apa-apa, akan baca doa lagi. Ini jeleknya kita begitu tuh. Harusnya begitu udah selesai lunas hutang kan stop, jangan hutang lagi. Begitu. Kita enggak merasa udah punya doa Anda, malah hutang lagi, malah tambah berat hutang. Apa kalam itu? Kul, ucapkanlah. Idza asbahta, jika kamu masuk waktu pagi, jadi subuh, baca doa ini. Kalam ini doa ini. Wa idza amsayta, dan jika kamu masuk waktu sore, itu menjelang maghrib, baca ini doa atau kalam, maka dijamin semua himpitan hidup kita Allah hilangkan, dan hutang-hutang Allah kasih lunas. Amin ya rabbal. Ini doanya, ikutin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, itu doanya. Dan ditulis salib yang gede tempel di kamar. Yang mau tidur baca, atau yang habis sholat baca. Barokahnya luar biasa. Ini doa diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kalau diartikan begini, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, memohon perlindungan bika, denganmu ya Allah. Perlindungan dari apa? Minal hamdi, dari beban himpitan hidup yang membuat kita sedih, kita jadi tidak bersemangat, kita menjadi drop, seakan-akan gak ada harapan. Itu hamdi. Wal hazani, dan dari kesedihan, sedih mulu bawaannya. Bahkan kadang-kadang ada orang itu susah menghilangkan kesedihan, belum bisa move on bahasa sekarang. Sedih berlarut-larut sampai menutup diri, nggak mau makan, nggak mau minum, menutup diri, merasa sedih. Wa'udhu, dan aku mohon perlindungan bika, denganmu ya Allah, minal ajzi, dari sifat lemah, nggak bersemangat, gampang putus asa, pesimis orangnya, belum udah kayaknya nggak bisa deh, kayaknya susah, lemah orang, nggak bisa optimis, itu nggak bisa. Nah, mohon perlindungan dari itu. Wal kasali, dan dari kasal, males, orangnya bawanya males, maunya rebahan dulu, rebahan, nanti kopa, ngopi, rokok, rebahan, suruh kerja males, kita nggak punya duit, minta dulu, sampai uang rokok aja. Ada laki-laki model begitu. Itu namanya kasar. Males. Padahal badan sehat, waktu ada, pekerjaan ringan, tapi pada dasarnya pemalas.
Lo nyendok nasi itu kan seberapa beratnya sih nyendok nasi? Ya males teriak, "Ma, ambilin nasi." Ya Allah, nasi tinggal nyendok pakai males. Mau tidur, "Ma, ambilin bantal." Kata istrinya, "Ya Allah, ini suami mandanya udah kayak bayi gitu." Ada suami manja gitu, kasar, males. Itu kita perlukan. Sebab sedih, malas yang model begitu tuh Pak, itu bukan malas yang wajar. Kalau Bapak Ibu merasa ada gejala malas yang tidak wajar, segera berdoa, minta perlindungan dari Allah. Itu jelas bukan wajar, itu jelas gangguan medis, jelas. Mager, bawaannya tuh malas gerak, kalau bahasa sekarang mager, maunya rebahan, tidur-tiduran, duduk-duduk nyantai. Kalau duduk di pos roda kok betah sampai malam Pak. Tapi bila melakukan aktivitas malas yang luar biasa. Itu bukan malas yang wajar. Harus kita perlindungan sama Allah. Yang berikutnya, wa a'udzu, dan aku minta perlindungan denganmu ya Allah, minal jubni, dari penyakit jubni. Jubni itu apa? Pengecut. Dianggap perang, kabur duluan. Ada masalah, kabur. Padahal dia yang bikin masalah, giliran dilayani, kabur. Lucu-lucunya istrinya suruh mandi, mama aja kan laki-laki tempe gitu. Kabur, gak punya mental, nakut, mengecut, tujuh ini. Takutnya sudah gak wajar lagi. Itu harus kita perlukan. Wal bukhli, dan pelit. Pelit itu penyakit Pak. Apalagi kalau dimintai uang anak gak mau ngasih, istri gak mau ngasih, giliran yang minta itu janda sebelah dikasih. Nah, itu kan pelitnya sudah gak wajar. Sama istri sendiri pelit, sama istri orang lain dermawan. Itu kan kebalik-balik. Nah, itu udah gak wajar tuh. Nah, itu doa kalimatnya Allah kasih pelindungan. Bu, kalau ibu punya suami pelitnya minta ampun, ya, baca doa ini, niatkan ke suami. Suami juga begitu, kalau punya istri, ya, pelitnya udah kayak demit pelitnya, baca doa. Biar Allah buka hatinya, jadi ganti maaf. Ini doa. Jadi semua itu ada doa. Dengan cara doa model ini Pak, Bapak nggak perlu berantem sama istri. Bapak rajin doa, lakukan doa, selesai dengan cara yang elegan, nggak perlu rame, nggak perlu berantem. Selesai dengan indah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, wa'udzu, dan aku minta perlindungan jika denganmu ya Allah, min golabatid daini, dari bola batin dan itu apa? Yaitu orang yang benar-benar terhimpit dengan hutangnya. Bola batin dan itu hutang yang menghimpit, yang melilit sehingga dia nggak bisa berkutik. Udah nggak bisa berkutik. Udah butuh, mau jual apaan? Mau pinjem kemana? Udah nggak bisa. Bola batin dan ke kanan ditagih hutang, ke kiri juga ditagih hutang. Mau kemana? Mundur juga dikasih hutang. Emang hobinya hutang. Bola batin. Kalau pengen selesai, baca doa ini. Nanti pelan-pelan hutang kita dengan pertolongan Allah selesai satu demi satu. Catatannya kalau sudah lunas semua jangan kayak orang soal, Bu, ini cicilan motor tinggal sebulan lagi, yuk ambil kreditan lagi, begitu katanya. Hobinya utang itu luar biasa. Bukan kok biar selesai, tenang dulu, tak kalau pengen ya jangan nabung, begitu Pak. Makanya kenapa orang tua kita dulu hidupnya tentram nyaman, orang tua kita dulu itu nggak ngerti utang Pak. Dia benar-benar nabung kalau pengen sesuatu. Nah sekarang kan beda dunianya, kita dididik untuk utang. Nah kita jangan terbawa siasat seperti itu. Dapat 500.000 sekarang udah dapat motor kan? Ya. Luar biasa.
Dulu enggak, kita nabung sampai lama baru bisa beli motor. Nah sekarang 500.000 tawarin, mau enggak ambil motor di kita? Tapi juga semua seadanya dunia. Ada 300 apa-apa, 300 DP motor berjanji Pak. Semua serta utang, pengen punya mobil, utang, betul. Pengen punya rumah, utang. Beli perabot rumah tangga, sampai beli baju, utang kan? Utang. Makanya hati-hati, jangan sering utang. Jangan ikutin fatwa sesat. Ada fatwa sesat Pak ngomongnya begini. Hidup kalau nggak punya utang, nggak semangat, begitu kan? Ya, itu sesat menyesatkan Pak. Jangan ikutin Pak. Hidup paling nyaman itu nggak punya utang. Biarin duit banyak, yang penting nggak punya utang. Amin. Amin ya Rabbal. Salah apa benar? Benar. Oh, kayak Bapak ketawa itu begitu. Salah apa benar? Iya begitulah, biarin duit banyak, yang penting gak punya utang. Sama-sama berdoa itu yang enak gitu loh Pak. Kebiasaan kita doa jelek sih. Biarin gak punya duit, yang penting gak punya utang. Doa kok jelek? Doa yang bagus. Biarin duit banyak, yang penting gak punya utang. Jelas ya? Sebab doa kita itu mustajab. Kita sering melupain diri sendiri sih. Biarin gak punya duit, yang penting gak punya utang. Ya kelanggar juga Pak. Maka jangan lupain diri sendiri. Yang enak kalau doa. Yang berikutnya, minta perlindungan dari Allah. Wa qahrir rijal. Wa qahrir rijal itu dari tekanan orang-orang. Qahrir rijal, dari ada tekanan, ancaman, intimidasi. Nah kita minta perlindungan dari semua itu. Bapak walaupun duit banyak, tapi kalau banyak yang mengintimidasi, Bapak gak bakal nyaman di rumah, betul? Tidur juga gak bakal nyaman. Kenapa? Ada ancaman. Nah kita mohon perlindungan, terbebas dari semua ancaman, intimidasi, tekanan dan lain sebagainya. Itu istilahnya wa qahrir rijal. Nah kalau kita baca doa itu, subhanallah, begitu banyak perbuatan-perbuatan yang buruk Allah jauhkan dari diri kita. Bacanya kapan? Pagi setelah subuh, sore menjelang maghrib. Baca ini. Sore-sore nungguin adzan maghrib, Bapak duduk sila, baca ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Diulang-ulang sambil nunggu adzan maghrib. Nanti bukan Bapak pelan-pelan bergelas-gelas. Alhamdulillah. Jangan sampai umur tambah tua, utang malah tambah banyak. Ingat Pak, hutang itu nggak selesai di dunia, dilanjut di akhirat. Ruhul mu'min mu'allaqun bidaini. Ruhnya orang mukmin yang mati itu nggak bisa langsung sampai ke Allah. Allah nggak mau terima. Kenapa? Selama orang mukmin itu masih ada hutang yang belum terselesaikan, maka mu'allaqun bidaini, ruhnya masih tergantung dengan hutangnya. Makanya kenapa kalau menggunakan mayat suka satu pantun. Jika mayat ini punya hutang piutang, maka seluruh tanggung jawab hutang itu diambil alih oleh anaknya. Dengan bahasa begitu, si mayat sudah terbebas dari hutang. Takutnya kita mati, anak nggak mau tanggung jawab hutang, kan repot Pak. Nah, makanya hutang itu dibayar. Jangan dipikirin, tapi dibayar. Utang nggak bisa diselesaikan dengan istighfar. Setiap ditagih, astagfirullah. Setiap ditagih, astagfirullah. Lunas ya? Nggak bisa. Harus dibayar.
Belajar doa ini tidak terbebas dari utang. Kita pengen beli apa ini itu, Allah kasih mudah, nggak perlu mutang. Amin ya Rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.